Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa askana adama wa hawa fi jannati wa ma fiha minal ataya wal in'am wa amara ahlas sama bisujudi li adama sujuda tawqiri wa ihtiram فأبى إبليس وتكبر فكان من أهل الفجور والظلام صلاة وسلاما عدد خلق الله في ليالنا والأيام على مصلح البشرية والإنسانية ومرشد الأنام وعلى آله وصحبه الأتقياء الكرام وكل من سار في دربهم على الدوام. Amma ba'du. Mari kita buka pertemuan 10 menit bersama hadis Bukhari edisi yang ketiga ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang edisi kedua kita membahas mengenai tentang salah satu di antara cara wahyu turun. Maka pada edisi yang ketiga ini kita akan membahas hadis yang panjang tentang awal turunnya wahyu pertama. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Lais an Uqaila an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair. Intinya dari Urwah bin Zubair, an Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin. Anna, beliau mengatakan, ini beliau menceritakan tentang bagaimana peristiwa, ya, peristiwa datangnya wahyu pertama. Barangkali mungkin kita akan membahas ini selama 2 pertemuan insyaallah, karena hadisnya panjang. Awalu mabudi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu mabudi abi Rasulullah utai perkara kang budi aden wiwiti bi kelawan perkara mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi saking wahyu ar-ru'ya salihah iku mimpi kang bener finau ing dalam turu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awalnya permulaan wahyu dimulai dari mimpi yang benar. Karena semua mimpi para nabi itu jelas mimpi yang benar, ya. Nabi Yusuf ketika bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Rasul Muhammad juga pernah mimpi melihat kaum muslimin mereka masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Nabi Ibrahim juga pernah mimpi diperintah menyembelih Ismail. Dan di sini juga wahyu pertama turun itu awalnya dari sebuah mimpi. La yara ru'yan. Ora ningali sapa Rasulullah ru'yan ing mimpi illa jaat kejaba teka apa mimpi impen iku mithla falaki subi koyo subuh kang cetha welo-welo. Artinya Rasul mimpi wahyu itu datang dan beliau melihat sebuah mimpi itu mimpi yang terang benderang. Tsumma hubbiba, nuli dan gawe seneng ilahi maring Rasul apa al-khala'u menyendiri. Kita mengenal dengan namanya berkhalwat, tapi khalwat di sini bukan khalwat seorang laki-laki dengan wanita, bukan muhrim, bukan, tapi artinya khala, beliau menyendiri di Gua Hira bertahanus wa kana yakhlu. Ana sapa Rasulullah yahlu deweni berkhalwah bi ghari Hira ing dalam Gua Hira fatahannasu fihi mangko tahannus sapa Rasul fi ing dalam Gua Hira. Dijelaskan dalam selanjutnya wa utawi. Ini penjelasan, mungkin penjelasan ini, ya, tambahan, ya. Bisa jadi dari yang menyusun hadis ini, yang memberikan tahqiq, atau dari berbagai versi memang ada penjelasannya, atau mungkin dari Aisyah, ya. Wa ta'abbud al-layali iku ta'abbud ibadah al-layali ing dalam pira-pira bengi dawatil adat kang duweni pira-pira hitungan. Dan beliau di sana dalam beberapa hari hitungan itu bertahanus di Gua Hira qabla ayyanzi'a, sadurunge yanzi nyabut atau pulang ila ahli maring keluargane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwadu lan berbekal sapa Rasul lidzalika krana mengkono. Rasul kembali ke rumah setelah beberapa hari di Gua Hira, kemudian membawa bekal kembali lagi. Tsumma yarji, nuli bali sapa Rasulullah Khadijah. Marang Khadijah fa tazawwad
mongko berbekal sapa Rasul limislia krana semisali. Jadi Rasul kemudian kembali ke Khadijah mengambil bekal dan terus menerus ya. Kalau habis bekal kembali ke Rasulullah, kemudian kembali ke Khadijah, kemudian kembali ke Gua Hira hatta ja'ahu sehingga tekohu ing Rasul apa al-haqu hak kebenaran wahwa utawi Rasul iku fi ghari Hira'in ing dalam Gua Hira. Faja'ahul malak maka tekohu ing Rasul sapa al malaku malaikat faqala maka ngucap sapa malaikat ikra maca sira. Ya ini penting ya. Jadi pertama kali Al-Qur'an malaikat datang ke Rasul ini diperintahkan membaca. Qala ma ana biqari. Ora ana sapa ingsun biqari iku wong kang ahli maca. Qala ngucap sapa Rasulullah fa akhadani mongko nyekel malaikat ni ingsun, fa ngatani mongko ngempit ing ingsun hatta sehingga balago sampai minni saking ingsun al-jahda ing kepayan. Sehingga sampai Rasul dikempit sampai bener-bener kepayah ya. Tsumma arsalani nuli nguculke melepaskan sama malaikat ni ingsun faqala ikra maca sira. Kultu ngucap sapa ingsun ma ana biqari. Ora ana sapa ingsun iku biqari ing kelawan wong kang maca. Yang kedua kali disuruh baca lagi fa khadani faqatani saniyah hatta balagha minul jahda. Sama dengan sebelumnya, intinya yang memegangku kemudian ngempit apa bahasa Indonesia ini. Yang kedua kali sehingga balagha sehingga saya sampai pada kepayan. Tsumma arsalani. Kemudian malaikat ngelepas marang ingsun faqala ikra ngucap sira. Fakultu mongko ingsun ngucap ma ana biqari ora ana sapa ingsun iku biqariin wong kang maca. Nah ini sampai 3 kali. Faqatani faqadani. Faqatani salisa. Mongko nyekel sama malaikat ni ing ingsun faqatani. Mongko ngempit sama malaikat ni ingsun asal sakang kaping 3. Yang ketiga kali intinya dipegang kemudian dicekel ya. Tsumma arsalani nuli ngucul ngelepaske para malaikat ni ingsun faqala. Lah ni wahyu pertama turun ikra maca sira Muhammad bismi rabbika kelawan asmane pangeran sira alladzi khalaqa kang nyiptake sapa pangeran sira khalaqa menciptakan sama malaikat nyipta sama Allah al insan ing manungsa. Allah menciptakan manusia min alakin saking segumpal darah. Ikra ngucap sira wa rabbuka hale utai pangeran sira iku al akramu dat kang mulya. Nah, setelah kejadian ini dijelaskan dalam penjelasan hadis riwayat Aisyah tadi, faraja mongko bali biya kelawan mengkono mau ya, ayat mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu drodok gemetar sapa apa fuadu atine Rasulullah pada kala mongko mlebu ala Khadijah ing atas Khadijah binti Khuwailid faqala ngucap sapa Rasul zammiluni nyelimutono sira ni ingsun zammiluni. Rasul merasa apa? Nah orang-orang orientalis ini mereka memberikan penjelasan yang memojokkan Islam seakan-akan mereka mengatakan Rasul kemudian terkena seperti penyakit epilepsi, seperti orang yang gemetar ya. Tapi di sini adalah sebuah proses awal ya. Jadi ini pertama wahyu pertama Rasul ada kekhawatiran. Fazam malu mongko padha nyelimuti sapa wong-wong Khadijah dan yang di rumah saat itu hu ing Rasulullah hatta dhahaba sehingga hilang anhu saking Rasul apa ar-rau rasa takut. Faqala li Khadijah maka ngucap sapa Rasul li Khadijah marang Khadijah wa akhbara lan ngabarake sapa Rasul ha ing Khadijah al khabar ing khabar. Jadi Rasul kemudian menceritakan kepada Khadijah apa sih peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Laqad hasyitu ala nafsi, teman ingsun wedi ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun. Saya mengkhawatirkan kepada diri saya, kata Rasulullah. Faqalat Khadijah, ini tipe seorang istri yang luar biasa ya. Jadi lihat suaminya ketakutan, sang istri malah memojokke ya. Kalau suami datang ke rumah misalkan masuk angin, jangan kemudian digeremengi. Saya Rasul itu, kita sampai rumah itu posisinya
Beliau gemetar, Khadijah memberikan ungkapan yang luar biasa, keyakinan, kemantapan seorang istri salehah. Beliau mengatakan, kalla, sekali-kali orang ngono, wallahi demi Allah, ma yukhzika, ora bakal menghinakan, nginoake, ka ing sira sapa Allah abadan selawase. Ya wahai suamiku, Tuhan Allah tidak akan sekali-kali menghinakan Anda selamanya. Khadijah memiliki alasan, ada 4 alasan. Yang pertama, innaka saat temene sira Muhammad latasilu, yakti wong kang nyambung ar-rahima ing silaturahim, kerabat. Anda itu orang yang banyak menyambung kerabat. Wa tahmilu sira nanggung al-kalla ing beban. Anda seorang yang menanggung beban keluarga, beban dakwah, beban sosial, ya. Wa taksibulan sira taksibu nulung al ma'dum ing wong kang ora duwe. Wa takriyan sira menyambut ad-dhaifa, memuliaake ad-dhaifa ing tamu. Engkau seorang yang menghormati tamu. Wa tu'inu lan sira nulung ala nawaibil haq ing ngatasé wong kang nawaibil haq. Ya. Intinya orang wong sing mendapatkan musibah, ya. Ala nawaibil haq. Fantalaqat bi Khadijah. Mangko Khadijah intolakot budal bi kelawan Rasul hatta atat bi Waraqah ibni Naufal, sehingga Rasul Khadijah menemui Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Ammi Khadijah. Ini anak paman Khadijah. Wa kana lan ana sapa Waraqah iku imro'an wong takot tanasara kang wus mlebu Nasrani Kristen fil jahiliyah ing dalem mangsa jahiliyah. Wa kana lan ana sapa Waraqah yaktubu nulis Alkitab Ibrani, tulisan Ibrani. Ada Waraqah bin Naufal ini pendeta yang Kristen dan dia ahli menulis bahasa Ibrani. Fa yaktub maka nulis sapa Waraqah minal Injil, saking Injil bil Ibraniyah kelan bahasa Ibrani. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, ayat tuban Arab pintar nulis sapa Waraqah. Wa kana lan ana sapa Waraqah syakhon, syekh wong tua, kabiran kang lanjut usia, kot amiyah kang wis wuto. Di saat itu Waraqah sudah usia senja, sudah buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, maka ngucap lagu marang Waraqah sapa Khadijah, wahai paman, yabna ammi, wahai anak paman, isma' min ibni ahik, ngrungokno sira min ibni ahik, saking anak lanange dulur lanang sira. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah ngucap marang Muhammad, ya benahi wahai anak lanang dulur lanang ingsun, ya. Madza tara? Apa kang sira tingali? Engkau telah melihat apa, ya? Fa'baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khabara mar'a. Ngabarke hu ing Waraqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara mar'a, ing khabare perkara kang ro'a, kang delok melihat sapa Rasulullah. Faqala lahu Waraqah, maka ngucap hu Muhammad sapa Waraqah berkata kepada Muhammad, hadan namus, iki namus malaikat alladzi nazzala ala Musa, kang turun marang Musa. Ya laitani fiya jadaan, alangkah ingsun iki fiya jadaan ing dalam mongso mengkono jadaan mongso timur. Alangkah seandainya wahyu ini turun di zaman ini, aku masih muda. Laitani aku nuhayyan, laitani seandainya ingsun aku nu ana iku hayyan wong kang urip, id yukhrijuka qaumuka, nalikane ngetokake ka ing sira sapa qaumuka kaummu. Alangkah seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nah, ini tinggal 3 halaman, ya, saya singkat. Saya selesaikan pagi ini satu hadis, ya. Faqala Rasulullah, maka Rasul ngucapake awa mukhrijiyahum, ana to wong-wong kabeh mau mereka mukhrijiyah bakal ngusir ingsun. Qala ngucap sapa Waraqah, am betul nggih, lam ya'ti ora teko sapa rajulun wong lanang qad babar blas bimislima kelawan semisale nggawa ma perkara cita kang teko sira bi kelawan ma. Tidaklah seorang laki-laki yang datang membawa seperti yang Anda bawa,
ilau dia kejobo bakal dimungsoi. Demikianlah sunatullah ya, di segala zaman, segala masa orang yang datang membawa pencerahan, membawa kebaikan akan dimusuhi. Wa ayyudrikni lan lamun nemoni ni ingsun apa yaumuka dinamu dino sira, seandainya hari-harimu ketemu dengan hari-hariku, aku menemukan hari-harimu, ansurka ingsun bakal nulung ka ing sira nasron kelawan pertolongan muazzaran kang kuat. Dan ternyata Waraqah ini qadarullah ya. Tum malam yansab Waraqah nuli ora suwe apa Waraqah antufia. Arab yen to wafat sapa Waraqah wafat taro lan masa jeda apa al wahyu. Jadi ini pelajaran yang pertama adalah pelajaran Islam itu agama literasi. Agama yang menyuruh kita membaca. Literasi, membaca. Jadi Islam ini kok ayat pertama turun Iqra, maka kita harus malu kalau seandainya kita ini tidak gemar membaca dan menulis. Yang kedua, pelajarannya adalah pelajaran bagaimana seorang yang yakin dengan bahwa orang yang baik pasti mendapatkan pertolongan. Demikian Khadijah mengatakan, demi Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Engkau seorang yang menyambung silaturahim. Sampai 5 poin tadi. Ada 5 poin. Yang terakhir, yang ketiga, ayat ini membicarakan mengenai sunnah di segala zaman, segala masa. Bahwa setiap orang yang benar, orang yang baik harus siap-siap menghadapi hambatan dan rintangan. Maka kalau kita mendapatkan rintangan dakwah, hambatan dalam dakwah, jangan khawatir. Kalau kita misalkan ada orang yang menghinakan kita, meremehkan kita, dan kita yakin kita ini benar, yakinlah cepat atau lambat Allah akan menolong kita. Yakinlah ala inna nasrallahi qarib, bahwa pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang dekat. Yakinlah orang yang baik tidak akan dia sia-siakan. Kalau kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kita. Demikian untuk pembahasan hadis yang ketiga yang masih ada kaitannya tentang bab awal permulaan wahyu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk hadis yang keempat insya Allah kita lanjutkan Senin pagi besok. Semoga diberikan kemudahan. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.